Baik, kali ini kita akan belajar cara kerja dari karburator tipe constant velocity atau CV karburator. Nah, bagian-bagian dari CV karburator ini di bagian bawah ada ruang pelampung, kemudian ini adalah ruang pelampung, ini pelampung, ini jarum pelampung. Nah, cara kerjanya ini ketika bahan bakar yang ada di ruang pelampung ini dia turun atau habis, maka pelampung akan ikut turun, sehingga jarum pelampung pun akan ikut turun karena dia menempel dengan pelampung. Nah, ketika jarum pelampung turun, maka bensin akan mengalir lewat saluran ini, sehingga akan mengisi kembali ruang pelampung. Nah, ketika bensin sudah mengisi ruang pelampung, maka pelampung ini akan naik, akan terangkat naik, sehingga menyebabkan jarum pelampung pun ikut naik dan menutup saluran bahan bakar ini. Jadi dia hanya akan membuka ketika pelampungnya ini turun atau ketika bahan bakar yang ada di ruang pelampung ini habis atau semakin sedikit. Nah, kemudian di sini ada jet needle, kemudian jarum skep ya. Ini skep, kemudian ini ada diafragma, ini ada katup diafragma. Di sini ada dua ruang, ruang atas dan ruang bawah. Di sini ada pegas, kemudian ada katup butterfly. Ini ada pilot jet, kemudian main jet. Nah, pilot jet ini biasa juga disebut slow jet. Ini main jet. Nah, di sini ada baut penyetel untuk ini ya, saluran slow jet ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di dalam ruang bakar, di sini ini ruang bakar ya, menuju ruang bakar, sedangkan ini dari filter udara atau intake manifold. Nah, ketika di ruang bakar ini terjadi kevakuman, maka udara akan masuk ke ruang bakar sini melalui saluran ini. Nah, yang warna biru ini adalah udara masuk lewat saluran ini. Kemudian selain ada udara yang masuk, di sini juga ada bahan bakar yang masuk melalui pilot jet atau slow jet. Bahan bakar dari ruang pelampung akan masuk melalui pilot jet, kemudian ini melewati tadi ya baut penyetel. Nah, kemudian dia akan bercampur dengan udara di sini, sehingga di sini terjadi pencampuran antara bahan bakar dan udara. Kemudian dia akan masuk campuran udara dan bakar tadi ke ruang bakar untuk selanjutnya dibakar. Ini ketika posisi katup butterfly-nya tertutup ya. Kemudian, nah ketika katup butterfly ini dia membuka, tadi tertutup kemudian dia membuka ke sini, maka pada ruang vakum di sini dia akan terhubung dengan kevakuman yang ada di dalam ruang bakar. Nah, ini dia akan terhubung dengan ruang bakar di sini, sehingga udara yang ada di atas katup diafragma ini dia akan tersedot ke ruang bakar. Nah, ini udara yang ada di bagian atas diafragma dia akan tersedot ke dalam ruang bakar dan di sini, sehingga aliran udara yang ada di sini semakin banyak, semakin besar. Kemudian karena di sini alirannya semakin besar, maka bahan bakar yang masuk pun di sini jumlahnya akan semakin besar lagi. Nah, kemudian jarum skep ini terangkat naik, artinya terjadi kevakuman yang semakin besar di sini. Nah, aliran udara ada 3 ya. Pertama melalui jalur ini tadi yang kecepatan rendah ya. Kemudian udara juga mengalir dari
bagian atas katup diafragma ini. Kemudian yang ketiga, udara mengalir dari saluran utama ini. Nah, melewati jarum skep. Nah, sehingga di sini jarum skep ini juga dia membuka main jet. Ini bahan bakar yang ada di ruang pelamung sini, selain melewati pilot jet, dia juga akan melewati main jet. Kenapa? Karena jalurnya sudah dibuka oleh jarum skep. Nah, ini semakin membuka lebar skepnya, maka udara yang masuk juga semakin besar. Begitupun dengan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar ini juga semakin besar melalui main jet dan melalui slow jet atau pilot jet. Nah, jadi bisa diperhatikan cara kerjanya, arah aliran udaranya. Ini ketika kecepatan rendah. Ya, demikian cara kerja dari karburator tipe CV karburator.